Dan sekarang ini yang lagi rame ini Gutierrez nih lagi dicoba ke kepemimpinannya dia nih. Lagi banyak UN Sandra di Yaman. Sandra lagi kan kena batunya dia Nah, sekarang, kita kena lihat nih batunya nanti. PBB belain Hamas. Sekarang dia Nah, disandra, tahu rasa. Kalau saya bilang mah tahu rasa. sekarang si Gutierrez ini bisa apa enggak nih? Yang orang ngomong gede nih bantuin Hamas. Ngemplang nggak mungkin. Harus Ngemplang bayar, atau nggak bayar hutang nggak mungkin. nggak mungkin. Wah, bisa. Dan Jokowi pasti takut, pasti dibongkar nanti. Iya, Luhut karena juga takut, Luhut juga duitnya lu banyak di ya Cina. amin, amin, amin Pak, benar. Pasti Saya sebenarnya dibongkar. mau ke arah gitu, Jokowi sama Luhut. Makanya Karena kan Iya, makanya ini ya kan lagi ada itu di tegang ini kan. Ini kan tegang gara-gara akhirnya ini kan kan tegang. bapak-bapak kan semua kan sudah tahu kesimpulannya kemana kan gitu iya, kan. iya, Ya ini memang begitu. tegang ini. Ngeri-ngeri sedap kalau istilahnya Salah. gitu. Ya, Nah, dari awal ujung-ujungnya sudah salah itu semua. Terlalu serakah ya, terlalu serakah dan intinya kan untuk membeli Islam kan tujuannya kan. Akan bisa lepas Pak Andi Ya, gitu. Silakan Pak Andi. itu betul. Maksudnya Bu Koni Ragam udah ngasih warning. I think sometime last month dia bilang Indonesia itu ribet-ribet Palestina, free Palestine. Yang lo harus ributin ini South China Sea. Lo ngadepin Cina nih, South China Sea, Natuna yang you bilang tadi. Itu si Bu Koni udah ngomong, Indonesia mah ribut free Palestine lah, urusan Israel. Ngapain lo ribut masih jauh-jauh di sono? Kamu yang harus ribut itu yang dekat sama rumah lo itu, South China Sea. Itu yang Bu Koni bilang. Ya benar. Jadi, saya nggak ngerti sih. Nggak ujuk-ujuk. Gitu. Pak Andi mau bicara? Dan sekarang ini yang lagi rame ini Gutierrez nih lagi dicoba ke kepemimpinannya dia nih. Lagi banyak UN Sandra di Yaman. Sandra lagi kan kena batunya dia sekarang, Kita kena lihat nih batunya nanti. PBB belain Hamas. Sekarang dia Nah, disandra, tahu rasa. Kalau saya bilang mah tahu rasa. sekarang si Gutierrez ini bisa apa enggak nih? Yang orang ngomong gede nih bantuin Hamas. Sekarang balik lagi gini Pak Po. Fatah sama Hamas ini nggak mungkin bisa bersatu. Tadi Ompong Toba udah nyebutin, satu keturunan Yordan, satu keturunan Mesir. Nggak mungkin bisa bersatu. Kontok-kontokan terus. Ya kan? Nah, apa namanya, si Indonesia juga sama macam Indonesia. NU sama Muhammadiyah, mana bisa bersatu. Ya, Saudi Arabia sama Iran itu musuh bebuyutan padahal agamanya sama, bukunya sama. Jadi, uh, uh, apalagi mau mendamaikan Israel, udah jauh kah? Jauh jaraknya. Nah, si Trump udah bilang, kalau ini Hamas ini terus-terusan gini membunuh rakyatnya sendiri, si Trump udah meminta semua multination untuk masuk habisin Hamas. Jadi Amerika nggak mau bergerak sendiri, tapi dia mau orang-orang yang ada di KTT tempo hari itu harus mengeluarkan pasukan semua masuk ke Gaza. Ya kan? Nah, kalau ngomongin Indonesia udah jadi apa penengah pendamai itu udah nggak mungkin, itu mission impossible. Pendamaikan sedangkan kamu sendiri membenci satu pihak, jadi nggak mungkin bisa lah. Nah ini saya salut angkat topi sama presiden perempuan Italia itu. Ya kan pidatonya yang tiap tadi Pak Paul puter saya udah lihat. Saya sebagai perempuan menolak ini Islam ini. Saya sebagai Kristen, saya sebagai apa ya. Jadi kalau benar-benar Italia ini udah benar-benar melek matanya, mereka langsung bergerak. Ya. Terus ini kapan ini selesai Hamas kita nggak tahu. Ya kali bila perlu ya multi nation, tentara multination ini masuk baru selesai tak rasa. Itu aja dari saya Pak Bo. Lanjut yang lain. Lanjut. Apa tadi? Mau lanjut lagi boleh ya? Diskusi. Kita sekarang bisa ngalor ngidul ya, bisa kemana-mana nih. Penontonnya udah 1,1. Tapi
ini ya supaya yang berbobot ya. Jadi jangan sampai ya. Kita ini kalau udah penonton ini banyak ini akan algoritmanya itu susah kita nih. Kalau nggak banyak begini. Makanya Ini saya ngomong-ngomong ada cuma ini Pak, saya nggak ngerti urusan bus itu kenapa nggak bisa bayar ini interest ya ke Cina atau gimana? Kok lagi ribet? Saya nggak ngikutin sih. Interestnya itu 2 triliun kurang lebih Pak setahun Pak. Jadi hitung aja berapa tahun itu harus dibayar. Jadi Jadi nggak bisa sebetulnya WUS bayar. itu ya begini, kalau orang yang di Indonesia itu naik WUS itu kira-kira ongkosnya 250.000. Sebetulnya dulu hitungannya Yonan sama Pambagio itu mengatakan bahwa ini WUS ini harus punya tarifnya itu per orang itu bisa 500.000, 600.000 baru bisa ada untung. Jadi ini memang dari tiket per unitnya aja udah rugi Pak. Tapi kalau nggak ada yang naik Pak, karena coba kalau dilihat ya, Jakarta Bandung setengah jam, tapi dia itu berhentinya bukan di kota Bandung, kalau nggak salah di Padalarang atau di mana gitu ya. Terus kemudian stasiunnya menggunakan tanah punya Angkatan Udara. Tadinya awalnya itu mau ditaruh di Manggarai gitu, tetapi entah kenapa ini tiba-tiba berubah. Jadinya didirikannya di tanah itu masih punya bermasalah, masih punya Angkatan Udara itu tanah gitu ya. Tapi karena waktu itu Mulyono masih berkuasa, ya semua dia rubah-rubah kan gitu kan. Kemudian juga bunga. Tadinya kan ini perjanjiannya kan dengan Jepang, B2B, bunga 0,1. Tiba-tiba semua ini dibatalin Pak. Akhirnya dirubah, yang tender yang udah ditandatangan, udah setuju, udah jalan, dipindahkan ke perusahaan Cina, pakai pinjaman dari bank Cina gitu kan. Nah kemudian dengan bunga sekitar 2,2% kalau nggak salah ya, datanya seperti itu. Nah ini yang menjadi aneh, kenapa kalau kita sebagai orang bisnis, kenapa pinjam dari bank yang bunganya lebih tinggi gitu kan? Pasti ada sesuatu di balik ini semua. Nah ini kan kita belum tahu, pemerintah berani nggak masuk ke sini kan gitu kan? Ya sama juga dulu dengan ini, ada teman di Korea juga cerita ya, yang dekat dengan pemerintah Korea mengatakan dulu di Jakarta itu LRT itu tadinya itu ya sama kasusnya dengan WUS itu kan dengan Cina kan. LRT tadinya dengan Korea, tapi tiba-tiba nggak tahu pindah ke Cina atau dikelola sendiri gitu. Nah, jadinya gitu. Jadi yang benar itu pembangunan cuma MRT doang yang pertama gitu ya, yang dari itu ya, Lebak Bulus sampai Grand Plaza Indonesia gitu. Jadi sesudah itu yang keduanya ini, nah ini yang agak aneh ya. Kemudian dulu kalau nggak salah ekonom cukup terkenal juga, Rizal Ramli maupun terutama Faisal Basri, masalah hilirisasi Pak, itu kan sekarang banyak perusahaan-perusahaan tambang di Konoha ini yang sudah nggak ada untung lagi, bahkan nyaris bangkrut. Kenapa? Karena harus hilirisasi, tapi uang untuk dipakai hilirisasi ini pinjam lagi dari bank punya Cina gitu. Artinya ada sesuatu di balik ini semua. Jangan-jangan ada orang yang menerima komisi dari bank Cina ini gitu ya. Seperti yang Pak Paul katakan tadi. Ini kasusnya mungkin sama. Ini permainannya begitu Pak gitu. Betul. Nah, itu. Jadi siapa ini? Ya udah ketahuan lah. Kita bisa menduga, tapi saya nggak yakin berani ke sana masuk ini KPK dan lain-lainnya gitu. Berani nggak gitu. Nah, jadi permasalahannya. Secara nggak langsung Indonesia udah masuk ke perangkap Cina. Tujuan Cina betul. Kan gitu. Sama kayak Sri Lanka dan Afrika Utara ya. Afrika apa itu negara Afrika? Itu saya lupa negaranya. Yang sampai ganti mata uang. Udah masuk Pak gitu. Betul. Jadi Indonesia udah nggak secara langsung masuk perangkap. Nah sekarang lu gua kasih duit utangan, lu gak bisa bayar, berarti ini barang punya gua kan gitu. Iya, yang diincar Natuna yang pasti Pak. Karena Natuna itu sumber daya alam, ada gas alamnya, ada minyaknya, bahkan itu posisi strategis. Kalau Cina menguasai Natuna, maka armada Amerika, armada ke-7 yang ada di Pasifik, gak akan sembarangan bisa lewat tanpa sepengetahuan Cina. Makanya ini seru, ini geopolitik yang berikut ini nanti sesudah Ukraina dan Timur Tengah selesai, ini pasti nanti urusan Cina, Taiwan dan lain-lainnya ini akan rame di wilayah Asia Timur ini. Nah kita lihat salah satu cara untuk melepaskan diri dari tekanan Cina ini ya mau tidak mau ya harus merapat ke Amerika atau ke Israel. Tetapi dengan syarat apa? Cina pasti nggak mau rugi, utang lu mesti bayar gitu kan.
Ya mau nggak mau pinjam uang dari Amerika ataupun negara Israel kan, kalau nggak mau kan untuk ini selesaikan urusan hutang ini dulu, baru kita bisa tenang. Tapi pasti nggak ada yang gratis, Pak. Amerika juga pasti akan minta konsesi gitu ya. Itu udah pasti dalam geopolitik itu, urusan politik dengan ekonomi itu nggak akan bisa lepas, Pak Andi. Gitu. Silakan Pak Andi. Itu betul, maksudnya Bu Koni udah ngasih warning. I think sometime last month dia bilang Indonesia itu ribet-ribet Palestina, free Palestine. Yang lo harus ributin ini South China Sea. Lo ngadepin Cina nih, South China Sea, Natuna yang you bilang tadi. Itu si Bu Koni udah ngomong, Indonesia mah ribut free Palestine lah, urusan Israel. Ngapain lo ribut masih jauh-jauh di sana? Kamu yang harus ribut itu yang dekat sama rumah lo itu, South China Sea. Itu yang Bu Koni bilang, ya benar. Jadi, saya nggak ngerti sih urusan semua di mana-mana sama. Kita di California juga mau bikin bullet train aja dari San Francisco ke Los Angeles aja. Udah 15 tahun nggak jadi-jadi, udah urusannya segala macam. Mereka mestinya kan pakai Jepang punya. Jepang kan ke satu Shinkansen kan udah sukses, ke satu teknologinya. Kedua kan mereka itu earthquake country, negara gempa bumi. Ya kita di California juga Ring of Fire, ya, negara gempa bumi. Jadi kalau kita mau cari tender pekerjaan bullet train ya harus sama Jepang. Sama Cina memang agak murah, tapi mereka kan belum ada pengalaman gempa bumi segala macam. Jepang kan lebih hebat. Ya udah politik lah sama juga. Ya, jadi Cina kan sebenarnya adopsi dari teknologi bullet trainnya Jerman sebetulnya, Pak, gitu. Jadi ini saingan dulu dengan Shinkansen-nya Jepang. Tapi akhirnya Cina bikin kereta api sendiri. Nah sekarang dia jual teknologinya ke Indonesia. Ini dianggap sebagai mercusuar. Yang penting kita satu-satunya negara yang punya bullet train di Asia Tenggara. Tetapi dia nggak berpikir bahwa utang ini akan membebani Konoha itu selama 365 tahun, Pak. Harus bayar 2 triliun per tahun. Sanggup nggak gitu? Iya. Oke deh, saya ngerti. Thank you penjelasannya. Saya nggak tahu orang-orang ribet katanya. Nggak taunya. Pak, ini bisa jadi kalau nggak terselesaikan negosiasi masalah hutang ini kereta api cepat KCC ini, wah bisa repot ini nanti. Nah yang kedua masalah Palestina kita campur tangan, Aceh itu masih rawan. Bu Koni mengingatkan, Riau juga sama. Terus juga Papua, Ambon juga masih sama. Itu potensi untuk melepaskan diri dari NKRI ada gitu. Dan ini tinggal tunggu gitu. Kalau misalkan satu negara gak kemakmuran bagi masyarakat, yang terjadi apa, Pak? Pasti akan pecah gitu. Itu hukum alamnya seperti itu, Pak. Iya. Lagi makanya urusan jauh mata di sana dia urusin yang di depan mata nggak dilihat. Karena bela ideologi, Pak, bela agama. Persoalannya kan di situ. Tapi sebetulnya di perusahaan urusan di dalam negeri sendiri jauh lebih serem sebetulnya, Pak. Gitu. Apalagi urusan ekonomi ini. Gitu, Pak Andi. Iya. Oke, Pak Paul. Kira-kira gimana nih? Kita terus apa tutup? Udah malam kan? Cuma satu pertanyaan saya ya, Pak Ompong. Yang saya tidak mengerti waktu Purba katakan, kan utang kamu kan utang BUMN, kenapa harus bayar dengan RAPBN? Coba itu. Saya bingung di mana posisi negara ini sebagai alat BUMN, di mana posisi negara sebagai, saya sedikit confused. Kadang-kadang orang BUMN itu berbicara atas nama negara, ternyata dalam bidang RAPBN yang kita tahu bahwa itu negara. Ya, artinya saya bingung ini, di mana posisi itu. Itu kan jadi gini posisinya begini, Pak. Jadi gini. Ini kan jahat sekali itu. Iya. Saya jawab ya, Pak ya. Karena saya juga nggak bisa lama-lama. Nah, ini ini kan masalah KCC ini kan ada konsorsium Cina. Ya, ini perusahaan-perusahaan Cina dan bank-bank yang kasih pinjaman ini ada beberapa bank dari Cina, dan kemudian ada konsorsium Indonesia. BUMN ini yang menjadi ini ya, terutama perusahaan kita PCKA ya, kereta api. Nah ini yang punya perjanjian untuk membangun jalur kereta ini. Tadinya
sebelum adanya Danantara, ini kan BUMN ini berdiri sendiri, Pak. Tapi kan semua sekarang BUMN kan sudah digabung dalam yang namanya Danantara. Artinya dalam perusahaan itu neraca itu kan ada hak, ada kewajiban. Danantara pasti akan terima dividen dari BUMN yang ada. Dividen ini sebagai keuntungan. Tetapi jangan lupa hutang kepada bank Cina atau konsorsium Cina ini bukan lagi B2B, Pak, bukan negara ke negara, tetapi apa namanya ya, perusahaan konsorsium, jadi udah hitungannya udah swasta gitu. Itu hutang kepada Cina ini kan harus dibayar oleh konsorsium yang ada Indonesia, oleh BUMN ini gitu ya. Nah persoalannya sekarang BUMN-nya kan sudah dilebur jadi satu, jadi Danantara. Nah tetapi mereka ingin supaya hutang kepada Cina ini dibayarkan oleh dana APBN, sementara kita sendiri juga udah sesak napas ini, kejepit karena urusan kita punya fiskal ini kan. Pemerintah ini bagaimana membiayainya kan gitu kan. Masih harus dibebankan dengan membayar hutang kereta api cepat ini kan itu. Nah, yang harusnya membayar ini tepat memang Danantara gitu. Memang BUMN yang harus bayar, bukan pemerintah. Jadi dari standing position ini saya bisa paham apa yang dikatakan oleh Pak Purboyo. Dia benar gitu. Orang ini hutang swasta ke swasta kok, orang bukan hutang negara ke negara kan gitu, Pak. Itu ceritanya begitu. Nah, tapi tiba-tiba oleh Danantara itu uang dividen yang ada di Danantara itu bukan dipakai untuk bayar hutang KCC ini, malah diputar ke dalam obligasi maupun surat berharga milik pemerintah pula gitu kan. Uangnya diputar, kemudian utangnya disuruh Departemen Keuangan yang bayar, anggaran pemerintah yang bayar, kan itu yang udah nggak cocok itu, Pak. Kan aneh kan di situ kan, gitu. Nah itu kira-kira penjelasannya, Pak. Tapi siapa yang membayar nanti itu? Kalau tadi itu saya mau jelas. Itu nanti siapa? Negara? Ya harusnya negara yang membayar, tapi kan dia nggak mau. Dia udah pakai duitnya untuk hal lain dari putar ke dalam surat berharga. Nah kemudian nggak mungkin dibebankan kepada APBN. Nah nanti apalagi yang bisa dipakai untuk rakyat ini kalau semua dipakai untuk bayar yang begitu-begitu gitu. Rakyat ini mau dapat apa kan gitu, Pak. Ceritanya kan seperti itu. Oke, kalau begitu, berarti tidak ada hubungan antara Indonesia sama itu Cina. Yang persoalannya si pengusaha-pengusaha ini yang ada di BUMN itu betul, itu nggak ada. Berarti betul, harusnya begitu Pak. Tapi kan ini kan sekarang kan dia kan mau, artinya kan Danantara kan mau pimpinannya ini mau enaknya aja, mau susahnya dia nggak mau Pak. Kan itu ceritanya begitu. Bayar utangnya nggak mau gitu. Bayar utangnya maunya lewat anggaran, lewat APBN gitu. Tapi sekarang belum ada solusi ya kalau begitu. Ya masih berunding dengan konsorsium Cina ini bagaimana nanti jalannya ini ke depan gitu. Masih belum jelas ini Pak. Paling restrukturisasi hutang lagi, dijadwalkan ulang lagi, tetapi hutang tetap hutang. Bagaimanapun, kapanpun harus dibayar Pak. Nggak mungkin lepas dari situ Pak. Ngemplang nggak mungkin. Harus ngemplang bayar. Atau nggak bayar hutang nggak mungkin. Nggak mungkin. Wah bisa. Dan Jokowi pasti takut, pasti dibongkar nanti. Iya. Luhut juga takut. Luhut juga duitnya banyak. Iya, amin Pak, benar. Pasti dibongkar. Saya sebenarnya mau ke arah gitu. Jokowi sama Luhut. Makanya ini kan lagi tegang ini kan. Ini kan tegang gara-gara ini kan tegang. Bapak-bapak kan semua kan sudah tahu kesimpulannya kemana kan gitu kan. Ya ini memang tegang ini. Ngeri-ngeri sedap kalau istilahnya gitu. Dari awal sudah salah itu semua. Terlalu serakah dan intinya kan untuk membeli Islam kan tujuannya kan. Ini Pak SK tumben ya, udah berapa hari nggak masuk ya Pak SK nih ya. Seru nih kalau di tim untuk lagi bisa ngomong gini langsung udah dia. Seru. Iya sehat-sehat nggak beliau Pak? Atau lagi di US kalau nggak salah itu ya. Kali. Oke tapi ini nggak apa-apa nih. Ini Bu Dora coba singkat pendek ya. Nah, jam 12 silakan Bu Dora. Ya, makasih Pak Paul. Opung Toba mau tanya, saya baca, apakah dana Dirgantara itu kan karena saya dengar syariat Bank Syariat Islam meminta bantuan ke sono. Apakah itu akan diluluskan Opung Toba? Iya,
kita nggak tahu lah. Yang jelas sekarang ini kan pemerintah itu banyak yang minta-minta semua Pak sekarang ini. Ini ada duit Ya Pak. pesantren minta, ini minta, semua minta Pak, semua partai-partai minta. Tapi kan kita lihat dulu dari mana sumber dananya kan itu kan. Kalau yang minta mah semua banyak. Kita pun kalau bisa minta kita minta Pak Paul gitu. Udah nggak ada, duitnya udah nggak ada. Udah nggak ada duitnya kan gitu kan. Tapi masih banyak yang minta. Gitu. Makanya jawabannya pemerintahnya Prabowo ini kan kalau mau stabil kan harus pokoknya dia harus punya dana buat nyumpel politikus ini uang. Makanya begitu masuk tidak para politikus, paling nggak sekarang Prabowo ini lagi cari cara supaya ini para orang-orang rakus seraka ini macam Sahroni, macam Megawati ini kan sumpel bacotnya kan. Tapi gini Pak Paul, saya nggak yakin Pak Prabowo berani untuk menindak yang ini, yang kuat-kuat, yang dibackingin sama politisi-politisi ini. Ini kebetulan si siapa ini? Ini kan korupsi sawit ya, Wilmar ya. Itu mungkin berani karena mungkin backingnya nggak kuat dari para politisi ini. Tapi kalau yang udah ketua-ketua partai terlibat, nggak yakin saya berani Pak Prabowo. Nggak berani. Wilmar ini nggak berani. Itu kemarin buat semacam inilah Pak. Setetes air di gurun pasir Pak, supaya rakyat melihat, waduh hebat ini gitu. Tapi karena memang si posisinya ini yang sawit ini kan paling lemah secara politik, dia nggak punya dukungan politik Pak, makanya berani ditindak gitu kan. Coba kalau yang punya kekuatan politik, saya nggak yakin berani Pak. Wilmar ini backingannya ya cuman topi aja. Nah itu tapi saya lihat sih kurang dukungan politik, jadi dia nggak ini ya. Kalau kita lihat lah ya, perusahaan-perusahaan yang oligarki ini semua itu punya kaki di DPR Pak, punya kaki di partai-partai politik. Makanya kalau dilihat ya paling siapa yang paling lemah dan apes ya bakalan kena gitu Pak Paul. Iya. Ini topiknya menarik sekali malam ini ya, buset ini. Tapi kita harus sudahi ya, karena saya harus persiapan juga nih sambil nyiapkan. Kita lagi benahi ya, saudara, kita lagi benahi. Ini saya balik ke studio lagi. TikTok kita mulai jalan lagi jam 6 sore ya nanti ya. Hari ini kita terlambat tadi. Cuman kita hanya 1 jam saja, 1 jam. Saya cuma tambahan sedikit Pak. Boleh, cuma 1 menit lah. Ya. Ya tadi benar Om Bung Toba yang diskusi Ibu Susi itu yang mengutip. Di Amerika sekarang udah masih Pak. Di media-media tertentu menyampaikan propertinya sejarah Israel itu mulai masif disampaikan orang teologis, kemudian apologetika yang ada di Amerika menyampaikan kepada masyarakat Amerika. Nah ini perkembangan yang update sekarang ini. Tidak heran Donald Trump yang pernah kita diskusi tahun lalu bagaimana anti-bias Kristiani bertumbuh. Luar biasa, dia pakai undang-undang sekarang di Amerika juga, di pemerintahan Trump ya selalu dengan doa ya mulai tumbuh ya. Itu ya tambahan saya bilang masalah properti dan apologetika di Amerika mulai bertumbuh dan berkembang. Terima kasih Pak Paul, terima kasih. Oke, semuanya, ini saya mute all dulu ya. Berikut adalah kegiatan Yayasan Damaris.